Hai, selain percobaan pembunuhan Presiden pertama Indonesia Soekarno oleh pihak asing, di mana hal ini akan saya ceritakan secara terpisah ya, ternyata Presiden yang kedua, Soeharto, pun pernah mengalaminya. Percobaan pembunuhan ini memang biasa terjadi pada tokoh atau pemimpin negara yang dianggap membahayakan kepentingan negara atau kelompok tertentu. Dan Soekarno serta Soeharto masuk ke dalam kategori ini. Narasi ini saya kutip dari berbagai sumber terpercaya yang saya cantumkan di deskripsi. Well, this is the story. Beberapa waktu lalu kita sama-sama menyaksikan sebuah perhelatan KTT ASEAN ke-42 yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Ballroom Komodo Merurah Convention Center, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu 10 Mei 2023. Acara tersebut terbilang sangat sukses. Bahkan Presiden Filipina memujinya bahwa Indonesia sudah membawa standar tinggi terhadap perhelatan acara tersebut. Nah, kredibilitas tinggi di antara petinggi-petinggi ASEAN pernah didapatkan Indonesia juga di masa lalu, yaitu semasa Presiden Soeharto. Di antara para pemimpin ASEAN saat itu, Presiden Soeharto lah yang dianggap paling senior. Itulah mengapa kehadiran Presiden Soeharto dalam KTT ASEAN di Manila bernilai tinggi. Namun saat itu, pemerintah Filipina sedang digoyang oleh pemberontakan yang dipimpin oleh Kolonel Gregorio Gringo Honasan. Kelompok Honasan ini berniat menggagalkan KTT tersebut untuk membuka jalan kudeta terhadap Presiden Filipina Corazon Aquino saat itu. Caranya ya salah satunya dengan mencelakai atau membunuh tokoh yang berpengaruh dalam KTT yang dihelat pada tanggal 14 hingga 15 Desember 1987 itu. Tanpa kehadiran Presiden Soeharto, maka KTT itu akan dianggap batal. Karena itu, Soeharto merupakan target percobaan pembunuhan bagi kelompok pemberontak Honasan. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Raman Ramayana Saman yang ditulis dalam bukunya Pak Harto, Saya, dan Kontainer Medik Udara. Raman saat itu tergabung dalam delegasi Indonesia yang bertugas sebagai komandan tim kesehatan Presiden. Dia menuturkan betapa tindakan pengamanan untuk Presiden Soeharto dilakukan secara rapi dan seteliti mungkin. Untuk sebuah level kepala negara, bahkan itu tergolong sangat luar biasa. Panglima ABRI saat itu, Jenderal Beni Murdani, menyiapkan satuan Pas Pampres khusus terdiri dari Satuan Detasemen 81 Anti Teror Kopassus, Satuan Armada Angkatan Laut dengan kapal perang dan kapal pendarat tank, kemudian ada Satuan Tugas Udara dengan pesawat Boeing 707, komunikasi satelit beserta unsur-unsur pendukungnya. Kekuatan gabungan 3 matra ini dikerahkan untuk mengamankan KTT ketiga ASEAN yang berlokasi di Philippine International Convention Center, PICC. Lokasinya itu menghadap Teluk Manila. Selain itu, Beni Murdani juga menyiapkan 4 unit pembom tempur A4 Skyhawk TNI AU di Pangkalan Udara Samratulangi, Manado. Sementara itu, Satuan TNI AL yang dipimpin oleh Laksamana Muda M. Arifin mendirikan markas terapung di Teluk Manila, kira-kira sekitar 10 mil lepas pantai Manila. Di sanalah kapal-kapal milik TNI Lego jangkar. Namun yang terbilang unik adalah pesawat C-130 Hercules yang difungsikan sebagai ambulan udara atau ambulan terbang. Pesawat tersebut dilengkapi dengan kontainer medik udara atau KMU untuk memungkinkan tindakan medis awal, termasuk operasi pembedahan manusia di darat maupun di penerbangan. Ya tentunya itu kalau diperlukan. Untuk memimpin Task Force Gabungan KTT ASEAN 3, negara-negara ASEAN mempercayakan kepada Marskal Muda Teddy Rusdi, Asisten Perencana Umum Panglima ABRI. Sepekan menjelang KTT, Teddy bersama kelompok kecil pasukan komando dipimpin oleh Letkol Infantri Luhut Binsar Panjaitan, Anda tentu mengenal sosok ini ya, berangkat ke Manila lebih awal. Sebagai advance team lah. Mereka bertugas memastikan keamanan dan keselamatan rombongan Presiden Soeharto. Mulai dari menyediakan reception party yang mengatur koordinasi dengan para pejabat tuan rumah KTT, kemudian menyiapkan akomodasi untuk anggota pasukan, memasang semacam stasiun satelit bumi untuk komunikasi,
hingga menyusuri semua tempat yang akan digunakan selama KTT ketiga ASEAN tersebut. Dr. Rahman mengatakan, masih terbayang adegan ketika di bandara, saya duduk di dalam ambulan, kemudian saya menyaksikan Letkol Infantri Luhut Binsar Panjaitan memeriksa dan mengokang satu persatu untuk memastikan tidak ada peluru di senjata laras panjang setiap anggota pasukan jajaran kehormatan militer Filipina yang akan menyambut Presiden Soeharto. Menurut Teddy, Kolonel Honasan itu dilindungi oleh teman-teman dan pengagumnya, termasuk mereka yang masih menjabat dan menyatakan setia kepada pemerintah. Perwira kelahiran 14 Maret 1948 itu memang terkenal flamboyan. Dia banyak dipuja oleh anggota muda militer Filipina. Hal itu menyebabkan Teddy dan jajarannya di Task Force ABRI umumnya mencurigai pasukan tuan rumah Filipina. Sulit untuk membedakan mana pasukan yang masih setia kepada Presiden Cory Aquino dan mana pasukan yang tergolong pemberontak. Tampaknya hanya pendekatan intelijen yang rapi yang dapat menemukan lokasi di mana Kolonel Gringo Honasan berada di sekitar Manila. Melalui teman-temannya, keberadaan Gringo Honasan akhirnya itu dapat dilacak. Pada hari Minggu 11 Desember, kira-kira 3 hari menjelang KTT ASEAN, Gringo Honasan tertangkap di Manila lewat operasi khusus intelijen. Selama KTT berlangsung, Gringo Honasan ditahan di atas kapal landing ship tank LST milik Angkatan Laut Filipina di Teluk Manila. Pasukan Angkatan Laut dan Marinir Filipina yang ditugaskan mengamankan Gringo Honasan berdekatan dengan Satuan Tugas Armada TNI AL. Dengan demikian, KTT ASEAN ketiga itu berlangsung lancar dan aman. Dan Presiden Soeharto pun bisa kembali ke Jakarta menggunakan pesawat DC-10 Garuda mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma dengan selamat. Gringo Honasan sendiri akhirnya berhasil meloloskan diri berkat bantuan aparat keamanan yang menjaganya. Lalu pada tahun 1992, Presiden Fidel Ramos memberikannya amnesti. Setelah dipecat dari militer, Gringo Honasan masuk ke dalam dunia politik dan berhasil menjadi salah satu senator pada periode 1995 hingga 2004. Gringo Honasan maju sebagai wakil presiden mendampingi Jejomar Binay, tetapi dikalahkan oleh pasangan Rodrigo Duterte dan Leni Robredo yang menjabat presiden Filipina pada tahun lalu. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Bye.